Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku kelas 3 yang Bapak dan Ibu guru sayangi dan banggakan. Hari ini kita akan mengerjakan bersama-sama soal ulangan harian atau soal penilaian harian ya, untuk siswa kelas 3, tema 7 atau tema perkembangan teknologi, muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.6, mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Mari kita mulai. Jangan lupa untuk berdoa sebelum mulai belajar. Baiklah siswa-siswiku kelas 3 serta teman-teman semuanya, setelah berdoa, kita yang pertama lakukan adalah mengisi nama dan identitas kita ya. Nama lengkap ini jangan sampai lupa. Ini saya tulis nama saya saja sendiri ya, sebagai contoh saja. Kemudian kelasnya jangan lupa dipilih. Saya pilih kelas 3A ya, karena saya guru kelas 3A. Oke, setelah nama dan kelas terisi, mari kita menuju ke soal atau ke pertanyaan. Soal nomor 1, yuk. Bahan pangan harus diolah sedemikian rupa karena mudah titik-titik. Apakah A mudah membusuk, B mudah menularkan penyakit, C mengendap, atau D mudah melebar? Baik, bahan pangan antara lain ada jagung, ada padi, ya ini merupakan makanan pokok ya. Kemudian ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, pisang, mangga, jambu dan sebagainya. Nah, bahan pangan harus diolah itu karena memang mereka atau bahan pangan tersebut itu mudah membusuk ya. Kalau tidak segera diolah, dikemas dan sebagainya, bahan pangan tersebut bisa membusuk sehingga tidak bermanfaat ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Contoh hasil pengolahan daging sapi dalam teknologi pangan adalah titik-titik. Apakah A tempe, B kerupuk ikan, C susu, atau D sosis ya. Jadi daging sapi itu bisa diolah menjadi titik-titik. Nah, ini menjadi tempe tentu saja tidak ya, karena tempe ini bukan berasal dari daging sapi, melainkan berasal dari kedelai ya. Kerupuk ikan juga tidak berasal dari daging sapi ya. Kerupuk ikan ini bisa berasal dari misalnya ikan tenggiri ya, yang diolah menjadi kerupuk ya, atau ikan-ikan yang lain ya. Kalau susu, nah ini susu ini memang berasal dari hewan sapi, tapi susu ini bukan merupakan hasil pengolahan daging sapi ya. Jadi jawabannya bukan susu. Jawaban yang tepat adalah sosis ya. Nah, sosis ini hasil pengolahan daging sapi ya. Sosis merupakan contoh hasil pengolahan dari daging sapi. Kalau selain daging sapi bisa enggak? Bisa ya. Sosis itu tidak hanya dari daging sapi, daging ayam juga bisa ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah sosis. Lanjut ke soal nomor 3. Ikan bisa cepat membusuk, tapi dengan penerapan teknologi, produk olahan ikan dari Indonesia dapat bertahan lama, tidak membusuk, bahkan bisa diekspor ke negara-negara yang jauh di benua Eropa. Hal ini merupakan salah satu manfaat teknologi pangan, yaitu titik-titik. Nah, ini. Apakah A makanan menjadi lebih lezat, B makanan menjadi lebih mahal, C makanan lebih awet dan bisa dikemas dengan baik, atau D makanan menjadi lebih beraneka macam? Baik siswa-siswiku kelas 3 yang saya banggakan, opsi jawaban A sampai D ini merupakan salah satu merupakan
manfaat ya atau tujuan dari teknologi pangan. Nah, maksud dari soal ini adalah manakah dari manfaat-manfaat penerapan teknologi pangan ini yang sesuai dengan ilustrasi yang telah disebutkan di atas. Ikan bisa cepat membusuk ya. Nah, tetapi dengan penerapan teknologi ikan bisa bertahan lebih lama ya, bahkan bisa diekspor sampai ke negara-negara jauh di benua Eropa. Jadi yang manakah yang sesuai dengan ilustrasi ini? Yang tepat dengan ilustrasi tersebut yaitu manfaat penerapan teknologi pangan dalam hal makanan lebih awet dan bisa dikemas dengan baik ya. Jadi untuk yang nomor 3 jawabannya adalah yang C. Oke, cukup jelas ya untuk nomor 3. Kita lanjutkan ke nomor 4. Pembuatan pakaian secara modern menggunakan titik-titik. Nah, ini modern ya. Jadi pembuatan pakaian itu bisa secara tradisional maupun secara modern. Nah, pertanyaan nomor 4, pembuatan pakaian secara modern menggunakan titik-titik. Apakah A. mesin jahit, B. alat tenun tradisional, C. dijahit dengan tangan, atau D. menggunakan tenaga hewan? Jawabannya adalah yang A ya. Jadi pembuatan pakaian kalau secara tradisional itu berarti masih menggunakan tenaga manusia ya, atau masih dilakukan secara sangat sederhana. Nah, kalau pembuatan pakaian secara modern itu ciri-cirinya adalah memang dilakukan dengan mesin ya, sudah digerakkan oleh mesin. Nah, dalam pembuatan pakaian secara modern itu menggunakan mesin jahit ya. Jadi nomor 4 jawabnya adalah yang A. Selanjutnya nomor 5, baju olahraga merupakan bahan yang titik-titik. Nah, ini ada gambarnya juga ya, seorang atlet bola voli ya. Nah, dia mengenakan baju olahraga. Nah, baju olahraga ini dibuat menggunakan bahan yang titik-titik. Apakah A. mengkilat dan tipis, atau B. tebal dan panas, C. menyerap keringat, atau D. elastis? Kalau untuk olahraga yang tepat adalah menyerap keringat ya, karena olahraga ini merupakan sebuah aktivitas fisik ya yang menguras tenaga dan bisa menghasilkan banyak sekali keringat. Oleh sebab itu pakaian-pakaian olahraga ini didesain menggunakan atau dibuat menggunakan bahan-bahan yang menyerap keringat ya. Kalau yang A. mengkilat dan tipis ini merupakan bahan yang biasa digunakan untuk membuat pakaian pesta ya, atau pakaian-pakaian untuk acara-acara yang resmi mungkin ya. Tuh. Kalau tebal dan panas ini biasanya digunakan untuk membuat jaket ya, atau pakaian hangat. Nah, ini. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, yang pertama kali digunakan oleh manusia sebagai alat transportasi adalah titik-titik. Ya, jadi ini kita harus membaca lagi sejarah transportasi ya. Nah, itu ada urutan-urutannya ya, apa saja yang digunakan oleh manusia untuk keperluan transportasi ya. Apakah A. pesawat terbang, B. kuda atau hewan, atau C. mobil, D. sepeda? Nah, yang pertama kali digunakan oleh manusia sebagai alat transportasi adalah B. kuda atau hewan. Itulah yang mula-mula ya, menjadi alat transportasi manusia. Jadi waktu itu manusia bepergian itu dengan berjalan kaki ya, kemudian mereka memiliki keahlian atau memiliki inisiatif untuk menjinakkan hewan ya yang ada di sekitar mereka. Beberapa hewan yang berhasil dijinakkan dan kemudian menjadi tunggangan bagi mereka adalah kuda ya, kemudian sapi ya, atau lembu ya, atau kerbau.
Bahkan di zaman dulu ada juga yang bepergian dengan menggunakan onta atau gajah ya. Di negara-negara kutub bahkan ada juga yang berhasil menjinakkan atau melatih hewan berupa serigala ya untuk alat transportasi. Itu adalah beberapa contoh ketika manusia mulai menjinakkan hewan untuk alat transportasi mereka. Nah, alat transportasi atau perkembangan transportasi manusia ini lebih berkembang lagi ketika ditemukannya roda ya, Setelah itu pembangunan jalan-jalan raya ya mulai dilakukan, hingga kemudian alat transportasi menjadi semakin maju ketika ditemukannya mesin uap. Nah, ini. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Berikut ini merupakan atau termasuk alat transportasi air adalah titik-titik. Apakah A, sampan? Ya, ini sampan ini merupakan alat transportasi air ya. Ini jadi A langsung kita temukan jawabannya. Kalau B, bis ini tentu transportasi di darat, pesawat itu transportasi di udara, hewan itu biasanya di darat ya. Kita jarang sekali menemukan hewan-hewan yang dimanfaatkan untuk alat transportasi di perairan ya. Oke. Kalau hewan untuk alat transportasi darat ya seperti yang kita sebutkan tadi, ada kuda, ada sapi, lembu ya, kemudian kerbau, unta ya, dan lain-lain. Lanjut ke soal nomor 8. Alat transportasi berikut ini dikendalikan oleh titik-titik. Nah, ini ada gambar kereta api, berarti alat transportasi atau kereta api dikendalikan oleh titik-titik ya. Kalau kereta api berarti oleh masinis ya. Nah, kuda itu untuk kapal, pilot itu untuk pesawat, sopir itu untuk mobil misalnya ya. Oke, lanjut ke nomor 9. Alat komunikasi tradisional yang digunakan untuk memberitahu akan adanya bahaya adalah titik-titik. Apakah A, HP, B, kentongan, C, telepon, atau D, api? Jawabnya adalah kentongan ya. Jadi kentongan itu dipukul tidak sembarangan ya, tapi ada polanya. Kalau dipukul satu kali misalnya tok 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 tok, nah itu ada tandanya adalah telah terjadi rojopati atau pembunuhan. Kalau diketuk dengan pola dua kali misalnya tok 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 tok, nah itu ada maling atau ada pencuri ya. Kemudian kalau dipukul 3 kali misalnya tok 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 tok, nah itu berarti ada kebakaran atau omah kobong. Nah, itu beberapa tanda yang disepakati ya, terutama di lingkungan kita di Jawa Tengah ya. Itu fungsi kentongan. Kalau dipukul sekali itu ada pembunuhan ya. Kemudian kalau dipukul 2 kali tok 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 tok, nah itu berarti ada pencurian atau ada maling ya. 3 itu ada kebakaran ya. Kalau 4 ada banjir ya, ada banjir bandang atau telah terjadi banjir. Nah, kalau 5 tok 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 tok, nah itu berarti ada hewan hilang. Nah, ini itu di masyarakat kita di Jawa Tengah itu ada, bahkan ada nyanyiannya ya, siji Rojopati. Nah, itu siji Rojopati. Nah, jadi 1 itu tanda ada pembunuhan, loro ono maling. Nah, 2 itu ada maling, telu omah kobong. 3 itu ada kebakaran, papat banjir bandang. Nah, itu 4 itu ada banjir, 5 kewan hilang. Nah, 5 adalah hewan hilang, dorong muluk tondo aman. Nah, kalau burung merpati terbang ke udara itu tandanya kita sedang dalam situasi atau kondisi yang aman sentosa. Nah, itu ya, jadi itulah salah satu alat komunikasi tradisional yang digunakan untuk memberitahu akan adanya bahaya. Itu ya. Kalau sekarang mungkin kentongan sudah tidak banyak lagi digunakan ya, tapi masih ada di beberapa daerah.
Oke, sekarang ke soal nomor 10 atau soal terakhir ya dalam bab ini. Untuk soal yang lain, muatan pelajaran matematika, PPKN, SBDP, dan bahasa Jawa akan saya sampaikan secara terpisah dalam video yang lain. Oke, kembali ke nomor 10, penemu alat komunikasi telepon. Ini salah ketik ya, ini mestinya komunikasi bukan lomunikasi ya. Penemu alat komunikasi telepon adalah titik-titik. Apakah A. Lord Baden-Powell, B. Alexander Graham Bell, C. Isaac Newton, atau D. Thomas Alva Edison? Alat komunikasi telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell ya. Yang B. Lord Baden-Powell itu bapak kepanduan dunia ya, yang kalau di Indonesia itu yang menginspirasi kita untuk mendirikan panduan berupa pramuka Raja Muda Karana. Kalau C. Isaac Newton itu adalah penemu teori gravitasi ya, sedangkan Thomas Alva Edison adalah penemu lampu pijar ya. D. Untuk alat komunikasi telepon jawabnya adalah yang B. Alexander Graham Bell ya. Oke, berarti 10 soal sudah kita kerjakan bersama-sama ya. Kita periksa dulu sebelum kita klik kirim ya, sebelum kita memutuskan untuk mengirim jawaban. Nomor 1 sudah, nomor 2 juga sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah, 7 sudah, 8 sudah, 9 juga sudah, 10 sudah. Baik, sudah terjawab semuanya 10 soal, berarti kita bisa langsung kirimkan jawaban kita. Nah, ulangan harian tema 7 bahasa Indonesia, kamu sudah selesai mengerjakan soal ini. Dan ternyata kita bisa lihat skornya di sini ya. Bisa langsung kita lihat skornya. Coba kita lihat skor kita ya. Mudah-mudahan dapat 100 ya. Ya, poin total 100 dari 100 poin yang diberikan. Jadi kita benar semuanya ya. Mungkin itu dulu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada banyak sekali kesalahan ya, atau kekeliruan atau kurang jelasan ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang selanjutnya. Kita akhiri saja pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk berdoa setelah selesai belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.